Oke teman-teman, langsung saja pada video kali ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat vermikompos ya. Nah, yang pertama kita tentu saja harus mempersiapkan wadahnya. Nah, di sini saya menggunakan kotak kayu. Kebetulan ini bekas kotak buah ya. Jika teman-teman tidak memiliki, teman-teman bisa menggantinya menggunakan ember ya. Atau teman-teman bisa membuat kotak sendiri seperti ini. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu vermikompos ya. Vermikompos adalah pembuatan kompos dengan memanfaatkan cacing sebagai pengurainya ya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja pada tutorialnya. Nah, setelah kita beri alas seperti ini, kemudian saatnya kita masukkan medianya. Nah, untuk medianya di sini saya menggunakan kulit durian yang sudah saya jadikan kompos. Hanya saja ini belum jadi ya teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak memiliki, teman-teman bisa menggantinya dengan pupuk kandang, baik itu kohe kambing, kohe sapi, kohe ayam, dan juga kohe ternak lainnya ya. Boleh juga menggantinya dengan serbuk kayu ya, atau serbuk gergaji, atau juga kokopit juga bisa ya teman-teman. Nah, kemudian siapkan pelepah pisang atau boleh juga gedeboknya. Ini nanti fungsinya untuk tempat cacingnya bertelur ya. Kemudian kita belah dua aja seperti ini. Kemudian kita masukkan di bagian bawah. Oke, secukupnya aja. Kemudian kita isi medianya. Oke teman-teman, sekarang medianya sudah terisi dan sebaiknya jangan terlalu penuh ya. Kita sisakan sedikit dari wadahnya tadi. Nah, saatnya memasukkan cacingnya ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai cacing, sudah saya simpan. Nah, teman-teman lihat. Nanti kita akan lihat jika memang cacingnya cocok dengan medianya, maka dia akan masuk ke dalam media ini. Namun jika tidak cocok, dia akan keluar ya, teman-teman. Udah pun masuk. Nah, ini dia. Ini udah langsung masuk nih. Ini dia. Ada sekitar 10 atau 15 cacing yang saya masukin. Dan biasanya nanti ini akan berkembang biak dengan sendirinya ya. Ini akan menjadi ratusan bahkan ribuan cacing ya. Jadi cacing ini kemudian nanti akan memakan media yang kita siapkan. Nah, kemudian nanti kotoran dari si cacing inilah yang akan kita harapkan menjadi kompos yang tentu saja akan memiliki unsur hara yang sempurna ya, yang lengkap seperti itu. Jadi unsur hara yang dihasilkan oleh kotoran cacing ini bisa berupa unsur hara makro dan juga mikro ya, seperti NPK, kalsium, magnesium, mangan, besi, dan lain sebagainya ya. Jadi dia sudah langsung masuk ya teman-teman. Nah, ini memang cacing yang masih anakan, karena kebetulan tempat saya sulit nyari cacing. Jadi buat teman-teman yang di daerahnya itu banyak cacing, masukin aja sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin bagus ya teman-teman. Nah, ini
Nah, oke teman-teman, setelah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita tutup baik menggunakan terpal atau juga seng. Tujuannya agar tidak terkena sinar matahari ataupun hujan langsung ya. Karena kita membutuhkan media yang lembab ya teman-teman. Untuk kelembapannya itu sekitar 50%. Jadi cacing itu suka di tempat yang lembab ya, jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering juga ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus senantiasa menjaga kelembapan dari media ini. Nah, kemudian 1 minggu sekali kita boleh menambahkan atau memberi makanan berupa kulit buah boleh, atau buah-buah busuk seperti buah tomat busuk atau buah semangka busuk boleh kita letakkan aja di tengah seperti ini dan lakukan seminggu sekali. Dan untuk makanannya jangan terlalu banyak ya, sesuaikan dengan perkembangan si cacing tadi ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pemanenannya nanti bisa kita lakukan dengan cara menyeser bagian atas seperti ini, karena dia nanti akan turun sendiri ke bawah ya. Jadi kita ambil bagian atas, kemudian nanti bisa kita tambahkan lagi media yang baru ya, seperti itu. Ini juga kemarin saya berikan cacing. Kita akan lihat apakah cacingnya ada. Nah, teman-teman lihat ini dia cacing. Ini juga ya, jadi banyak sekali sudah berkembang biak. Ini juga, dan bisa dipastikan jika ini dikorek, ini pasti banyak sekali cacing-cacing baru ya. Nah, ini teman-teman lihat nih, jadi dia akan berkembang biak dengan sendirinya ya teman-teman. Nih banyak sekali, ini juga dia. Nah, ini teman-teman bisa lihat cacing melulu. Nih. Nah, jadi yang kita lakukan tadi juga nantinya akan seperti itu ya, karena dia memang cocok dengan medianya. Dia akan berkembang biak dengan sendirinya, tapi ini masih kecil-kecil ya teman-teman, karena ini memang baru. Nah, ini cacing semua. Nah, ini teman-teman lihat cacing, tapi dia memang masih kecil ya. Nah, ini nah, jadi nanti jika populasinya sudah semakin berkembang, kita bisa pindahkan ke media yang baru ya, dengan cara membuat kotak lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Saya kira ini bisa dipindahkan sebagian ke tempat yang lain ya, ke tempat yang tadi. Kita akan ambil sebagian, karena ini memang sudah banyak ya, biar nanti di sana dia juga berkembang. Oke teman-teman, sepertinya sudah lumayan banyak. Kita akan pindahkan ke tempat yang tadi ya. Nah, jadi kemudian kita biarkan, kita lihat. Jika memang cacing ini tidak suka dengan medianya, dia akan mencari jalan untuk keluar ya. Namun jika dia memang menyukai media ini, dia akan masuk ke dalam medianya ya. Untuk cara memberi makannya, ini adalah buah pisang busuk. Jadi untuk buahnya boleh menggunakan buah apapun, atau kulit buah juga boleh. Kita korek sedikit di bagian tengah seperti ini. Ini contoh ya. Ya udah, kita letakkan aja seperti ini. Kemudian kita tutup kembali ya teman-teman, dan sesuaikan
Saya kira untuk untuk di awal seperti ini satu buah pisang sudah cukup ya teman-teman, karena jika terlalu banyak nanti dia akan lupa untuk memakan media ini ya. Ini hanya semacam semacam vitaminnya aja seperti itu. Oke teman-teman, setelah ini kita langsung tutup. Boleh menggunakan terpal atau seng, tujuannya agar tidak terkena sinar matahari langsung atau juga hujan ya. Nah, kemudian kita jaga senantiasa kelembapan media ini. Saya kira hanya itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.